Di situ saya perbanyak sholawat saya Mbak, saya sholawat dari 10 sampai 15.000, itu nggak menentu tiap harinya. Saya tambah sholat duha, tahajud, dan sholat tepat waktu. Akhirnya saya dapat pekerjaan Mbak, saya bekerja di salah satu kantor. Bahkan berkat saya kerja di sana, saya bisa pergi ke luar negeri gratis Mbak Mil. Saya pergi ke Malaysia tanpa ongkos Mbak, semuanya gratis kecuali untuk uang jajan memang dari kitanya masing-masing. Padahal jalan-jalan gratis itu hanya untuk karyawan yang sudah bekerja di sana yang lebih dari 5 tahun. Sedangkan saya baru 2 bulan lebih sedikit Mbak, itu suatu keajaiban bagi saya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arneli@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, teman-teman langsung aja hubungin admin atau teman-teman bisa klik link di deskripsi box di bawah. BTW aku mau curhat sebentar. Jadi sebenarnya aku tadi tuh udah jadi videonya ya, cuman tiba-tiba error HP aku nggak ke save. Jadi ya udah ulang lagi. Tetap harus semangat. Ini adalah ujian. Semangat, semangat, semangat. Ya semoga nanti videonya banyak yang nonton, banyak lagi yang termotivasi untuk bersolawat. Amin, amin. Oke, ini dari Mbak I. Jadi tadi aku bikin video pertama Mbak I, sekarang yang kedua Mbak I juga, cuman beda orang ya teman-teman. Assalamualaikum Mbak Mil, waalaikumsalam. Perkenalkan saya I dari Sumatera Barat. Saya baru berumur 23 tahun. Saya izin kasih testimoni ya Mbak. Ini berarti adik nih ya, karena umurnya 23. Bedanya 15 tahun sama aku ya. Jadinya DI, tapi aku nggak biasa sih manggil Dek gitu. Jadi Mbak tetap ya. Saya kenal sholawat di tahun 2023 akhir. Waktu itu saya amalin sholawat buat bisa lulus kuliah tepat waktu Mbak. Karena saya merasa nggak mampu bisa lulus tepat waktu. Saya ngamalin sholawat Jibril sekitar 200-500 Mbak. Nggak banyak Mbak Mel. Berkat sholawat saya bisa lulus tepat waktu. Alhamdulillah. Lanjut. Gak sampai di situ Mbak, saya mendapatkan cobaan di mana masa-masa mencari kerja susah Mbak. Saya melihat teman-teman saya sudah pada dapat kerja sehabis tamat kuliah. Di situ saya perbanyak sholawat saya Mbak. Saya sholawat dari 10 sampai 15.000, itu nggak menentu tiap harinya. Saya tambah sholat duha, tahajud, dan sholat tepat waktu. Akhirnya saya dapat pekerjaan Mbak, saya bekerja di salah satu kantor. Berkat saya kerja di sana, bahkan berkat saya kerja di sana, saya bisa pergi ke luar negeri gratis Mbak Mil. Saya pergi ke Malaysia tanpa ongkos Mbak, semuanya gratis kecuali untuk uang jajan memang dari kitanya masing-masing. Mbak Mil tahu nggak? Enggak ya. Padahal jalan-jalan gratis itu hanya untuk karyawan yang sudah bekerja di sana yang lebih dari 5 tahun. Sedangkan saya baru 2 bulan lebih sedikit Mbak, itu suatu keajaiban bagi saya Mbak.
Padahal nggak pernah menyangka bisa keluar negeri gratis tanpa biaya Mbak Mel. Sekian dulu ya Mbak Mel testimoni dari saya. Kalau nanti ada lagi saya kirim saya sama Mbak Mel. Hehe. Terima kasih banyak Mbak Mel untuk semua testimoninya bikin semangat. Sehat-sehat Mbak Mel. Makasih Mbak. Ya Masya Allah the power of salawat dari Mbak I di Sumatera Barat. Mbak I ini tadinya anak mahasiswa mulai kenal salawat di 2023 ya, di tahun 2023 akhir karena ini lagi skripsian, takut lulusnya nggak tepat waktu katanya. Jadi udah deh baca salawat deh. Bacanya salawat Jibril cuman 200 sampai 500 aja. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad gitu kan. Dan Masya Allah akhirnya lulus tepat waktu. Alhamdulillah. Tapi cobaan nggak cuma di situ aja Mbak Mel. Ada cobaan berikutnya namanya juga hidup. Hidup itu perpindahan dari satu ujian ke ujian berikutnya. Teman-teman yang Mbak I udah kerja, sementara Mbak I masih nganggur. Udah 2 bulan nih sejak lulus wisudaan nganggur, sedih. 2 bulan sih masih termasuk sebentar ya, ada yang sampai setahun, bahkan mungkin lebih ya. Ada nggak komen coba di bawah. Dan Masya Allah akhirnya Mbaknya mulai benahi diri. Mulai benerin sholatnya di awal waktu ketika azan segera sholat, nggak diintar-intar. Kemudian mulai sholat tahajud dan sholat duha. Masya Allah nggak lama dapat kerja di kantor. Gak cuman sampai di situ, dapat kerjanya yang bisa bikin Mbak I ke luar negeri, ke Malaysia gratis. Kecuali uang jajan gak ditanggung ya Masya Allah. Kenapa ini jadi suatu keajaiban bagi Mbak I? Ya emang keajaiban ya bisa gratis ke luar negeri gitu ya. Ditambah lagi yang syarat untuk bisa keluar negeri dikirim dari kantor itu harusnya yang sudah 5 tahun ke atas masa kerjanya. Tapi ini Mbak I baru 2 bulan kerja di situ. Masya Allah the power of sholawat. Dahsyat banget Allah mah kalau udah menolongin kita. Ya, jadi kalau ada teman-teman sekarang yang udah lulus kuliah atau mungkin lulus sekolah nggak lanjutin kuliah misalnya, belum kerja, ngelihat story temen, waduh bahagia banget, udah pada kerja, nongkrong-nongkrong, nongki-nongki gitu ya. Bisa foto-foto lagi di kantor, lagi ngobrol sama teman-teman gitu ya. Yang melihat seperti itu tuh bikin teman-teman jadi enak banget sih jadi mereka, aku kok masih di rumah aja, aduh. Nih kucing aku nih si Miko nih. Miko tuh, masih ingat gak sama Miko? Jangan di sini dong Miko, Mami lagi bikin video, biasa deh, ampun dah. Jadi ya teman-teman, Masya Allah, mohon maaf ya nih ya tuh lihat malah songong buntutnya. Oh sebelah sana. Jadi ada teman-teman yang kayak gitu ya, sedih gitu ya ngelihat story teman-temannya udah pada sukses gitu kan. Teman-teman jangan sedih. Kamu punya Allah. Kamu punya Tuhan yang sama dengan mereka. Kamu sama-sama makan dengan makanan yang sama-sama makan nasi gitu loh. Semua orang berhak bahagia, semua orang punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk bisa sukses dalam hidupnya. Ya, cuma memang semuanya ditentukan oleh diri kita sendiri nih. Kita mau berjuang gak? Kita mau berusaha gak? Usahanya ada 2, langit dan bumi. Usaha langitnya kita ikhtiar deketin Allah, banyak beramal soleh. Kemudian usaha buminya ya kalau misalnya kita butuh pekerjaan, kita mencari pekerjaan. Kita ngelamar ke sana kemari. Kan ngelamar mah zaman sekarang gampang ya, nggak kayak zaman dulu mesti datengin ke tempat-tempat masing-masing sambil bawa-bawa amplop, bawa map coklat. Ya, kalau sekarang kan enggak. Kita tinggal apply aja kan, bener nggak kayak gitu nggak sih teman-teman? Kita tinggal kirim email ke lowongan ini, ke lowongan itu gitu kan. Nah jadi teman-teman ayo semangat, mulailah kita benerin sholat. Mulailah kita baca sholawat. Kalau kita doa nggak pakai sholawat, tidak diawali dengan bersholawat, doanya nggak sampai.
Kalau kita doa diawali dengan sholawat, kita banyak baca sholawat. Walaupun sholawat satu, doanya sampai. Dan insya Allah qabul. Ya, kamu berhak sukses, kamu bisa sukses. Bahkan mungkin kamu bisa lebih sukses dari teman-teman kamu. Bisa. Yang penting kita dekat sama Allah. Orang kalau dekat sama Allah, itu hidupnya udah pasti dijamin nyaman, bahagia. Meskipun bukan orang kaya. Karena kaya tidak menjamin kebahagiaan. Tapi insya Allah hidup kita penuh keberkahan. Hidup kita berkecukupan. Tuh. Ngelihat orang punya mobil baru, hatinya lapang, ikut seneng, alhamdulillah, insya Allah nanti aku bisa punya mobil. Atau pas ngelihat mobil orang tetangga beli mobil baru, beli motor baru, atau lagi renov rumahnya, ya Allah, hamba mau mobilnya yang kayak gitu ya Allah. Ya Allah, izinkan hamba punya rumah seperti itu ya Allah. Tuh, begitu setiap ada yang lewat kendaraan, ya Allah, yang itu tuh ya Allah, yang warna merah misalnya. Ya Allah, yang itu tuh ya Allah, motornya yang warna pink ya Allah, maunya yang kayak gitu ya Allah. Tuh. Tapi jangan cuma minta doang, kita pantasin diri, benerin sholat, perbanyak baca sholawat. Ya insya Allah kita bisa sukses seperti teman-teman kita atau lebih dari teman-teman kita. Contohnya ya Mbak I sendiri. Sedih ngelihat teman-temannya udah pada kerja, mbaknya kencengin sholawat 10.000 sampai 15.000 sholawat, benerin sholat, baca, benerin sholat tepat waktu, benerin sholat, mulai sholat di awal waktu gitu, maksudnya sholat 5 waktunya, sholat tahajud, sholat duha, dan Masya Allah akhirnya dapat pekerjaan di kantor, yang dari pekerjaan itu dikirim ke Malaysia, kirim ke luar negeri gratis, Masya Allah, tabarakallah. Allah tahu yang terbaik untuk kita. Minta yang banyak sama Allah gak apa-apa. Minta A, B, C, D sama Allah. Minta aja udah. Dan yang namanya minta itu kan doa. Kalau kita pengen sesuatu kita ngomong ke Allah. Itu kan namanya doa ya. Kita berharap sama Allah, minta sama Allah. Doa itu ibadah. Cuman doa, cuma minta dapat pahala. Kalau kita minta ke temen, minta ke pasangan, minta ke orang tua, kagak ada pahalanya. Mak, beliinnya mak HP baru, kagak ada pahalanya, minta doang ya. Terus atau kita ke pasangan, Pah beliin aku handphone yang baru dong, iPhone 16 dong misalnya. Ya udah minta doang, sekedar minta. Yang belum tentu dikasih, belum tentu dia bisa ngasih, ya gak sih? Dan juga kagak dapat pahala. Tapi kalau kita minta ke Allah, ya Allah, hamba pengen deh punya iPhone 15 Pro Max atau nanti iPhone 16 kalau datang, kalau ada di Indonesia, hamba pengen iPhone 16 ya Allah. Udah ada belum sih ya? Aku kagak tahu nih, kagak ngikutin perkembangan. Hamba pengen ya Allah, hamba pengen deh punya mobil ya Allah. Supaya kalau nanti hamba punya mobil bisa ngajak jalan-jalan keluarga, bisa ngajak orang tua berobat misalnya, bisa nyenengin orang tua, bisa nyenengin keluarga ya Allah. Itu baru begitu tuh, itu nilainya udah ibadah, udah ada pahalanya tuh. Makanya jangan takut berdoa, jangan malu berdoa, doa yang banyak. Tapi sambil diiringi kita benahi diri. Benerin sholat, perbanyak baca sholawat. Kalau udah banyak sholawat, insya Allah hidupnya berubah. Berubah jadi jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Mungkin bukan jadi orang kaya, belum jadi orang kaya ya, gak harus jadi orang kaya. Tapi kita jadi manusia yang lebih baik. Teman-teman pasti udah ngerasain sendiri deh. Ngerasa gak sih perubahannya, perbedaannya ketika dulu belum sholawatan sama sekarang. Ya kan? Komen di bawah ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan Mbak I semoga kerjanya lancar terus, langgeng kerjanya. Ya bahkan bisa di sana bisa naik terus karirnya, amin. Jangan tinggalin sholawat, teruslah bersolawat ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga teman-teman yang nonton rezekinya barokah, doanya segera diijabah dan cita-citanya segera terkabul ya. Segera mendapatkan cita-citanya, amin. Amin ya rabbal alamin. Utangnya pada lunas, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.